Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa Anda kembali pada saat ini. Dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tema yaitu keberuntungan. Keberuntungan pengikut-pengikut Kristus. Saudara-saudara, berbicara tentang keuntungan, siapapun pasti akan senang. Namun kita akan melihat keberuntungan atau keuntungan yang bagaimana ketika kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Bahan bacaan yang kita siapkan pada saat ini adalah terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai 11. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan bagian bacaan Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat pertama sampai 11. Kalau kita sudah menyiapkannya, saya mengajak kita semua untuk berdoa, memohon kuat kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam memahami firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu. Untuk Engkau izinkan kami belajar lagi dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami, mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada saat ini. Hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasannya, Tuhan tolong, supaya ia dapat menjelaskan firman ini sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu dengan benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, belajar firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tema keberuntungan pengikut Kristus mengingatkan saya pada syair nyanyian yang saya kira kita juga suka menyanyikannya.
yaitu NKB 197. Apa itu? NKB 197, nyanyian itu berjudul Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ya, pasti Anda juga suka menyanyikan lagu ini. Besarlah untungku. Saudara-saudara, untung yang bagaimana sih yang disebutkan besar itu? Atau dalam kalimat tema, keberuntungan pengikut-pengikut Kristus. Apakah untung ini seperti kita berbisnis, berjualan, membuka usaha, lalu kemudian untungnya berlipat-lipat ganda? Ya tentu itu juga kalau kita mendapatkannya pasti senang. Namun ada keuntungan yang lebih saya kira dari itu. Dari setiap anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus. Kalau dari NKB tadi yang saya coba nyanyikan dengan suara yang pas-pasan ini, nah, saudara-saudara di situ diingatkan, ya, ketika Yesus menjadi milikku, ya sebenarnya bukan Yesus yang menjadi milikku, ya, tetapi kitalah yang dimiliki oleh Kristus. Nah, yang dimaksud milikku adalah bahwa kita merespon panggilan Tuhan itu, menjawab, iya Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Nah, saudara-saudara, dari situ dikatakan bahwa ada damai yang penuh. NKB yang tadi saya nyanyikan itu, ada damai yang penuh. Meski, katanya, angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Lalu refrainnya menegaskan itu, benar-benar besarlah untungku. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah Anda mengaminkan ini, membenarkan iya bahwa saya mengikut Kristus mendapatkan damai sejahtera. Meskipun di tengah-tengah angin keras, topan menderu, mungkin badai dunia saat ini sedang melanda kita merasakan ada damai yang penuh oleh karena Kristus ada di dalam diri kita. Terasa benar kehadirannya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kita kembali ke surat Rasul Paulus di jemaat Tesalonika ini. Tesalonika adalah jemaat yang kecil, ya. Jemaat yang mengalami juga penganiayaan. Jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia ini, yang kehidupannya sederhana, kecil, mengalami kesulitan. Tetapi diajak oleh Rasul Paulus untuk melihat kepada realita kedalaman iman bersama-sama dengan Kristus ini. Sama seperti semua orang-orang yang lain, ya. Jemaat ini juga menantikan kedatangan Kristus kembali. Namun di tengah-tengah penantian itu, Paulus mengingatkan tidak usahlah untuk menghitung-hitung kapan waktunya akan tiba hari kedatangan itu. Alih-alih menghitung waktunya itu, meramal menduga-duganya, maka Paulus mengajak kepada jemaat di kota Tesalonika ini untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Maka ia mengatakan, ya, dalam ayat yang tadi kita baca ini, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu,
Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malamnya. Jadi ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang peringatan kepada para murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan tidak usah menduga-duga. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan itu, hanya Allah Bapa sendiri yang tahu dan menentukannya. Nah, dalam keadaan seperti ini bukan berarti kemudian kita terlena. Paulus mengajak kepada jemaat di Tesalonika untuk apa? Untuk berjaga-jaga dengan cara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang tentunya dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan yang diminta oleh Kristus sebagai pengikut-pengikutnya, bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang diajarkannya. Dengan kata lain, kita jangan terlena, jangan tidur, jangan seperti orang-orang lain yang kata Paulus itu yang mabuk-mabuk, yang mengabaikan kehidupan moralitas mereka. Nah, itu semua dikerjakan bukan oleh anak-anak terang, bukan oleh pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka tidak akan mengikuti cara-cara hidup yang demikian. Mabuk-mabukan, mungkin kita nggak mabuk-mabukan minuman beralkohol. Tapi bisa juga kita mabuk dengan harta kekayaan kita. Kita mabuk dengan hobi kita. Kita mabuk dengan segala ambisi-ambisi kita. Mengabaikan firman Tuhan. Lalu kemudian menuruti hawa nafsu sendiri. Nah, bukankah itu adalah mabuk-mabukan? Nah, kemabukan seperti ini yang Paulus gambarkan adalah bukan tipe anak-anak terang, anak-anak siang. Ya, Paulus memisahkan bahwa kita adalah di dalam Kristus anak-anak siang yang senantiasa harusnya berjaga-jaga melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Ya, saudara-saudara, kemudian dikatakan dengan tegas oleh Paulus ayat 8 misalnya, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Ya, siang ini identik dengan terang begitu ya. Terang itu orang-orang yang mengenal, mengerti firman-Nya. Baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih. Nah, itulah yang Paulus ingatkan, bahwa kita harus menggunakan perlengkapan iman kita. Lalu kemudian dengan begitu kita menghadapi kehidupan ini. Jadi tidak ada lagi kesempatannya buat kita berleha-leha, buat kita tanda petik tidur. Bukan berarti kita nggak boleh tidur pada waktu malam atau beristirahat. Bukan itu saya kira. Tetapi yang dimaksud di sini adalah terlena, ya. Terlena, terbuai oleh keinginan-keinginan duniawi itu. Ya, Paulus mengingatkan, pakailah itu semua perlengkapan yang Tuhan berikan. Nah, saya kira disinilah sebetulnya keberuntungan pengikut-pengikut Kristus menurut Paulus pada bagian ini. Yang pertama adalah bahwa kita di dalam Kristus itu, anak-anak Tuhan itu diberi perlengkapan iman untuk menghadapi kenyataan kondisi dunia ini. Yaitu apa? Saudara-saudara, Paulus mengatakan bahwa kita diberikan baju zirahkan iman. Jadi baju zirah perlindungan semuanya itu dengan iman kita. Lalu kemudian kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah, inilah semuanya yang harusnya kita kenakan. Jadi sudah ada, sudah diberikan, tinggal kita menggunakannya saja. Jangan lalai itu. Saudara-saudara, karena ada banyak orang juga yang sudah tahu Tuhan memberikan itu, tetapi tidak menggunakannya. Akibatnya yang terjadi adalah dia terombang-ambing, diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, dininabogobokan oleh nafsu duniawi ini, yang semata-mata mengejar lagi-lagi keuntungan duniawi. Keuntungan yang menurut kita membahagiakan padahal tidak. Paulus mengatakan inilah keuntungan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus adalah diberi kelengkapan
untuk menghadapi kondisi kenyataan dunia ini, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam diri kita. Karena sebenarnya godaan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bukanlah yang di luar, tetapi yang ada di dalam diri kita. Mengendalikannya bagaimana? Gunakanlah iman, pengharapan dan kasih itu yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah itu untuk menguasai diri kita, bukan sebaliknya bahwa kita dikuasai oleh nafsu, oleh keinginan duniawi kita. Lalu kemudian ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mati dan seterusnya. Saya kira inilah keuntungan atau keberuntungan yang paling besar. Saudara-saudara, bahwa anak-anak Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan bukan untuk ditimpa oleh murka, tetapi untuk menerima anugerah keselamatan itu. Nah, saudara-saudara, saya kira dibandingkan dengan apa yang orang dunia ini mengatakan sebagai sebuah keuntungan, nah keuntungan bahwa Anda dan saya pada akhirnya diterima oleh Tuhan, bahwa pada akhirnya diselamatkan, jauh melebihi apapun yang ada di dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini. Inilah yang sebenarnya adalah keuntungan yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara, untuk dapat kita meraih keuntungan itu. Nah, dalam bisnis saja kan, ini umpamanya gitu ya, dalam usaha saja, dalam hal-hal yang duniawi saja, orang itu harus berusaha begitu rupa supaya ia memperoleh keuntungan. Demikian pula mestinya dalam pergulatan kehidupan iman juga, Anda dan saya tidak bisa berpangku tangan. Tidak bisa diam saja, tapi harus mengelola ini dengan baik, ya. Berusaha untuk terus-menerus hidup di dalam Kristus. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti bahwa keselamatan itu kita yang mengusahakannya, bukan. Melainkan kita berusaha untuk merespon apa yang Tuhan kehendaki itu, menginternalisasi sehingga mendarah daging dalam hidup kita. Dan ketika kita mendarah daging firman itu dalam hidup kita, kita ini bukan anak-anak yang tanda petik tertidur, terlena dalam kenikmatan dunia ini, bukan. Melainkan orang-orang yang senantiasa, oleh Paulus mengatakan, berjaga-jaga itu. Jadi setiap saat kita harus berjaga-jaga. Benar bahwa anugerah itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah semata-mata. Bukan karena jasa kita, bukan karena amal baik kita. Tetapi di sisi lain, Anda dan saya juga diminta untuk bertanggung jawab. Yaitu menanggapi respon ini. Ya, menanggapi anugerah Tuhan itu. Menerimanya lalu kemudian kita melakukannya. Setiap hari, setiap saat, dengan jalan itulah Anda dan saya sebenarnya sedang berjaga-jaga setiap hari, setiap saat. Jadi entah kapanpun hari Tuhan itu datang, entah kapanpun Yesus akan kembali, lalu kemudian kita tidak usah khawatir. Saudara-saudara, pergunakanlah kesempatan ini dengan baik, agar Anda dan saya pada saatnya nanti benar merasakan, besarlah untungku. Keberuntungan orang-orang percaya ini dijamin oleh Tuhan sendiri. Jadi hanya dua yang saya ingin tekankan buat kita semua. Keberuntungan pengikut-pengikut Kristus adalah yang pertama, diberikan kelengkapan oleh Tuhan sendiri, kelengkapan iman dalam diri kita untuk menghadapi baik dunia ini, di tengah-tengah segala kemelut, kesulitan dan sebagainya, godaan dan seterusnya. Kita diberikan tentang kelengkapan itu. Lalu kemudian tidak hanya untuk kita menanggapi yang di luar, tetapi yang di dalam diri kita, Tuhan juga memberikan kuasanya, Rohnya yang kudus untuk menolong kita bisa mempertimbangkan apakah ini baik atau ini adalah hal-hal yang buruk. Kelengkapan iman Tuhan sudah berikan untuk Anda dan saya. Lalu kemudian yang kedua, keberuntungan dari pengikut-pengikut Kristus adalah bahwa Anda dan saya dikatakan oleh firman Tuhan bukan untuk
binasa, tetapi untuk menerima anugerah keselamatan itu. Masalahnya, apakah Anda dan saya mau menerima anugerah itu? Kalau Anda dan saya mau menerima itu, maka responnya adalah tidak lain, kita harus siap sedia, berjaga-jaga setiap saat dengan melakukan kehendaknya. Disitulah keberuntungan orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Saya percaya Anda beruntung. Saya percaya saya juga beruntung, karena kita mengenal dan percaya kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang di dalam Kristus telah memberikan kepada kami semua kelengkapan iman, untuk kami dapat menghadapi tantangan dunia ini, maupun tantangan di dalam diri hati kami. Mampukan untuk kami mempergunakannya. Kami juga beruntung ketika Engkau menjanjikan kepada setiap kami anugerah keselamatan yang luar biasa itu, yang tidak dapat dibandingkan dengan keberuntungan apapun yang dunia ini janjikan. Biarlah ya Bapa, kami dapat menyambutnya, yaitu dengan kami siap sedia, berjaga-jaga dengan melakukan kehendak-Mu setiap hari, setiap saat. Engkau tahu ya Bapa, pada saat ini setiap pergumulan yang kami alami, yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan itu merenggut kebahagiaan dan kasih-Mu kepada setiap kami. Biarlah ini semua kami pahami sebagai tempaan buat setiap kami untuk semakin hari semakin bertambah dewasa, semakin hari semakin mengenal kasih-Mu. Namun begitu, Tuhan yang menolong supaya kami dapat mengatasi setiap pergumulan kami. Entah pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena orang-orang yang kami kasihi, pergumulan karena kehidupan rumah tangga kami, ataupun pergumulan karena keuangan atau kehidupan ekonomi kami. Tuhan yang menolong kami. Bapa, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.